Oke, selamat datang di channel saya ya. Di sini saya akan memberikan contoh atau memberikan satu contoh bagaimana cara untuk kita mengetahui berapa panjang tren, khususnya tren harian ini. Jadi apabila terjadi tren sell itu sampai mana, ataupun tren buy perkiraannya itu sampai mana. Di sini kita menggunakan cara manual, serba dengan cara manual. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan bagaimana kita mengetahui seberapa panjang itu perkiraan ya. Perkiraan seberapa panjang perkiraan tren harian hari ini gitu. Di sini saya akan memberi penjelasannya melalui Pair Euro USD TFH1. Langsung saja seperti yang saya sampaikan di awal video tadi ya. Di sini saya menggunakan dua alat bantu. Yang pertama, di sini yang pertama candlestick ya. Yang kedua garis datar. Jadi langsung saja penjelasannya ya, bagaimana cara menggunakan alat bantu tersebut ya. Yang pertama, di sini kita mengukur berapa panjang salah satu candlestick. Salah satu candlestick TFH1 yang terbelah garis pemisah harian ini ya. TFH1 candlestick TFH1 yang terbelah garis pemisah harian atau garis separatos. Ini jadi kita besarkan candlestick tersebut. Ternyata candlesticknya ini ya. Habis itu kita kira-kira berapa panjangnya candlestick ini, kita ukur dari ujung setiknya ini ya, dari ujung setik sampai ujung setik atasnya. Habis itu kita ambil garis datar seperti ini ya. Kita ambil garis datar, simple aja caranya. Kita ambil garis datar ini ya, ini yang bisa saya pindah ini. Kita taruh posisinya di tengah poin candlestick tersebut. Yang candlestick tersebut ini sudah kita ukur dari setik atasnya nih ya, setik atasnya sampai setik bawahnya. Habis itu kita kira-kira ambil tengahnya poinnya gitu. Oke, ini langkah pertamanya sangat simpel sekali ya. Kita cari satu candlestick yang terbelah garis separatos di hari buka tadi ini ya. Setelah itu langkah keduanya, kita mengambil satu lagi garis datar ya. Langkah keduanya, kita letakkan di atas garis pertama tadi ya. Ini garis pertama tadi ini, di sini kita sebut garis start 0 poin harian. Garis start 0 untuk poin harian. Ini garis pertamanya. Di sini bisa dibilang garis start 0 seperti ini. Nah, ini kita di sini tugas kita membuat garis keduanya, yaitu garis batas start 2. Di sini kita rubah dulu warnanya agar kita gampang membedakan. Di sini saya akan membuat warna biru ya. Di sini untuk mengetahui di mana letak batas garis start 2 ini ya, yang akan kita buat nanti, yang akan saya buat nanti ini, itu memiliki ukuran poin ataupun pip. Kalau poin kurang lebihnya 52 pip atau 520 poin. Nah, itu maksimal paling banyak, minimal terkecilnya 50 pip. Kita ukur dari garis start 0. Garis start 0 ke garis start 2 ini. Garis batas start 2 ini memiliki ukuran poin 520 poin atau 52 pip. Maksimal paling banyak, maksimal terdikitnya 50 pip atau 500 poin. Jadi cara mengukurnya sangat simpel. Kita lihat di garis start 0 ini berada di harga 117.056. Kalau kita tambahkan di 500 poin berarti di 117 ini ya, di 117.556.
Oke, segini perkiraannya ya. Ini kalau di 117.556, oke kita turunkan dikit 55. Perkiraan segini lah, tidak apa. Kalau lebih 1 sampai 10 poin itu tidak masalah. Karena di sini kita menggunakan cara manual. Itu yang di ini setelah poinnya sudah terbentuk, ukuran poinnya sudah kita temukan. Ini yang disebut dengan garis batas start 2. Kalau ini tadi garis start 0. Oke. Kalau pembuatan garis start 0 tadi ini kita menggunakan kalau untuk pembuatan garis start 0 tadi ini kita mencari satu candlestick TFH1 ini ya, TFH1 yang terbelah garis separatos atau garis pemisah harian ini tadi ya. Ini candlesticknya. Habis itu garis candlesticknya ini kita ukur berapa panjangnya, atau kita kira-kira ambil posisi tengah-tengah, bukan tengah-tengah body, tidak, tengah-tengah berapa panjang dari ujung setik bawah sampai ujung setik atas ini, berapa panjangnya. Setelah itu kita kira-kira tengahnya. Oke, seperti ini. Ini berapa tengah-tengahnya ini ya. Nah, itu kita ambil di sini. Saya meletakkan posisinya di sini, tengah-tengahnya ini ya. Setelah itu cara pembuatan garis batas start 2-nya, kita tetap menggunakan garis datar tadi ya. Habis itu kita ukur poinnya, minimal terkecil 50 pip, maksimal paling banyak 52 pip. Ini seperti ini contohnya. Ini saya menggunakan poin 50 pip. Ini yang disebut dengan garis batas 2. Setelah itu kita buat garis batas 2 bawah. Cara pembuatannya tetap sama ya, kita menggunakan garis datar. Dan cara pengukurannya poinnya tetap sama. Jadi kalau di atas 50, di bawah pun kita tetap 50 poin. Setelah itu kita ambil garis datar tadi, sudah kita ambil sini ya, kita geser. Kalau di bawah tadi kita tambahkan dari 117.056, kita tambah 500 poin sama dengan 117.556. Kalau ke bawah kita kurang 500 poin, berarti 116 ini ya, 116 ini 116.556. Oh, 116.556. Oke, perkiraannya seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Ini yang disebut dengan garis batas start 2 bawah. Yang ini garis batas start 2 atas. Yang ini disebut dengan garis batas start 0. Jadi untuk selanjutnya ya kita tetap pembuatan garis lagi ya. Di sini kita membuat garis batas start 3. Tetap menggunakan alat bantu yang sama, yaitu garis datar seperti ini. Setelah itu kita letakkan seperti ini ya. Kalau yang di bawah tadi garis start 2 kita memiliki ukuran 50 pip atau maksimal paling banyak 52 pip ya. Setelah itu kita pembuatan garis start 3-nya itu memiliki ukuran poin minimal terkecilnya itu 60 pip atau 600 poin, maksimal terbesarnya 620 poin ataupun 62 pip. Langsung aja contohnya seperti ini ya. Kalau di garis start 2 ini ngukurnya kalau tadi kita ngukur dari garis start 0 ya. Nah, di sini kita mulai ngukurnya dari garis start 2 ke garis start 3, batas start 3 ini. Jadi memiliki ukuran 60, minimal terkecil 60 pip, minimal terbesar 62 pip. Langsung aja cara pembuatan seperti ini ya. Kalau di baris 2 ini tadi berada di harga 117.560, berarti kita tambahkan 600 poin, berarti berada di harga 118 11860 seperti ini kira-kira ya. Karena di sini kita tambahkan 600 poin ataupun 60 pip. Oke, perkiraannya seperti ini ya. Nah,
lebih ataupun kurang 2 sampai 10 poin itu tidak masalah, berarti lebihnya 1 pip sama artinya gitu. Jadi kalau di garis batas 2 ini tadi kita memiliki ukuran menggunakan ukuran poinnya itu 52 pip, 50 sampai 52 pip diukur dari garis start 0. Kalau di garis batas 3-nya ini tadi kita menggunakan ukuran 60 sampai 62 pip diukur dari garis start 2. Setelah itu pembuatan langkah selanjutnya kita membuat garis start 3 di bawah. Nah, sementara ini di sini tidak nampak ya untuk apanya layarnya ya, layar TF4-nya untuk garisnya. Berarti kita besarkan T-frame-nya ya di TF4 ya, kita buat pindah di TF4. Oke, di TF4 pun kita tidak nampak, berarti kita buat di TFH1 TFD1 sebenarnya hariannya ya. Oke. Kalau di bawah ini tadi, ini di garis start 2 ini tadi berada di harga 116556, berarti di garis start 3-nya itu kalau kita kurangin 60 pip berada di harga 115956. Oke, perkiraan seperti ini ya, kurang 1 pip ataupun 10 poin itu tidak masalah karena ini caranya manual ya. Ini adalah sistem bagaimana, ini salah satu sistem yang saya gunakan untuk mengetahui berapa panjangnya. Oke. Untuk mengetahui berapa panjang ataupun untuk mengetahui di mana letak batas apabila terjadi sebuah tren gitu. Apabila terjadi sebuah trend sell, nah, contoh seperti untuk hari ini ya, apabila terjadi sebuah trend sell, kemungkinan besarnya untuk perjalanan awal dia akan menyentuh area ini. Ini batas trend sell pertamanya kalau terjadinya di siang ini ya, khususnya untuk pari euro USD ini ya. Kalau terjadi pembalikan awal dia sampai di batas start 0, habis itu dia akan ada koreksi, kemungkinan dia akan naik lagi sampai di sini batasnya. Jadi maksimal rata-rata normal market itu perharinya apabila terjadi tren bui tekanan tren bui naik ya, posisi naik paling panjang tren itu akan sampai di area garis 3, itu normal marketnya. Berarti kalau kita hitung poinnya ini memiliki ukuran 1100 poin ataupun 110 pip naik dari kalau kita ukur dari garis start 0-nya. Turun pun sama. Jadi apabila terjadi tren bui panjang, kemungkinan besarnya hanya sampai di garis start 3 dan turunnya sampai di garis start 3 bawah. Jadi jangan lupa garis ini dibuat setiap hari. Jadi gunanya garis ini hanya untuk bagaimana kita tahu di mana batas tren harian. Jadi apabila terjadi tren panjang sehari itu sampai mana gitu, apabila sell sampai mana, bui sampai mana. Jadi kita menggunakan garis ini kita punya satu antisipasi agar kita tidak terlalu terbawa ambisi untuk terus mengejar poin yang besar, banyak atau panjang. Ini khususnya bagus dipelajari khususnya untuk para trader baru ya. Oke, cukup sekian dulu penjelasan saya. Untuk penjelasan selanjutnya bisa disimak di video yang akan datang ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan untuk yang mau berlangganan tolong tekan tanda lonceng ya yang di sebelah kanan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.